أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Amma ba'. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat serta kasih sayangnya yang tiada pernah putus, tiada pernah berhenti. Bagi orang yang bersyukur, nikmat itu akan ditambah dan ditambahkannya lagi. Tetapi bagi yang kufur terhadap nikmat Allah, cepat atau lambat nikmat itu akan berganti menjadi azab yang sangat pedih. Hendaklah kita memperbanyak sholawat kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang disayang oleh Allah, dahulu ada seorang kaya hendak berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat dia menunaikan ibadah haji, dia membawa uang tunai yang sangat banyak. Sesampainya di tanah suci Mekah, dia kebingungan untuk mencari kepada siapa hendak dia menitipkan uang tersebut, karena ia khawatir uang tunainya hilang. Setelah diberi saran oleh beberapa orang, ditunjuklah ada seorang ulama ahli ibadah, terkenal sangat amanah. Dianjurkan agar dia menitipkan uang di sana. Lalu pergilah ia membawa uang tunainya menghadap kepada seorang ulama ahli ibadah. Seantero kota Mekah orang percaya bahwa dia sangat amanah. Lalu dia titipkan uang tersebut. Kemudian dia melanjutkan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah selesai melakukan ibadah haji, ia hendak mengambil uang yang dititipkan kepada ulama tadi. Tetapi ketika sampai di depan pintu rumah sang ulama, yang membuka rumahnya justru anaknya. Lalu ia tanyakan, "Kemana ayahmu? Aku ingin mengambil uang yang pernah aku titipkan kepadanya." Lalu sang anak itu menjawab bahwa ayahku telah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Dan ayahku tidak pernah bercerita di mana dia meletakkan barang titipan atau uang yang pernah dia titipkan kepada ulama tadi. Ia menjadi bingung karena ia ingin mengambil uangnya, namun orangnya sudah almarhum. Lalu dia menjumpai ulama yang lain untuk meminta nasihat. Dan ulama itu memberikan sebuah nasihat. Di dunia ini hanya ada 2 sumur, Bi'ir Zamzam dan Bi'ir Burhut di Yaman. Kalau kau ingin mengetahui di manakah uang titipanmu berada, cobalah pergi ke sumur Zamzam. Datanglah di sana, berdoalah di depan sumur Zamzam jam 12 malam. Lalu kau panggil nama ulama yang meninggal tadi. Niscaya orang yang ruhnya mati dalam keadaan husnul khatimah dikumpulkan Allah di sumur Zamzam. Tetapi orang yang matinya su'ul khatimah dikumpulkan ruhnya di Bi'ir Burhut atau sumur Burhut di Yaman. Lalu pergilah ia ke sumur Zamzam karena ia yakin dia seorang ulama, orang ahli ibadah dan sangat amanah. Pastilah meninggalnya husnul khatimah. Di depan sumur Zamzam dia berdoa, memohon kepada Allah, lalu memanggil nama ruh ulama yang meninggal tadi. Setelah dipanggil 1, 2, 3 kali, namun tidak ada jawaban. Sampai subuh dia panggil-panggil, tidak juga dia mendengar suara jawaban. Lalu orang kaya ini tadi menjumpai ulama, lalu bertanya, "Aku sudah panggil dia di sumur Zamzam, tapi dia tidak menjawab." Innalillah, ulama itu menyeru, jangan-jangan dia meninggal su'ul khatimah.
Cobalah engkau pergi ke kota Yaman, di sana ada sumur Burhud, lalu panggillah ruh ulama tadi. Jangan-jangan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu berangkatlah orang kaya ini menuju Yaman. Di sana ada sumur yang terkenal namanya Bir Burhud. Jam 12 malam dia berdoa di depan sumur Burhud. Lalu dia memanggil nama ulama tadi. Baru sekali panggil saja, ulama itu langsung menjawab. Lalu dia tanyakan, di manakah uang yang pernah aku titipkan kepadamu? Lalu dia menjawab, uang itu aku kubur 5 meter di belakang rumah, 2 meter ke dalam tanah. Begitu senangnya dia mendapat jawaban itu. Tetapi sebelum dia meninggalkan sumur Burhud, dia lalu bertanya, wahai ulama, bukankah engkau adalah seorang ulama ahli ibadah? Dan seantero Mekah percaya engkau sangat amanah. Tetapi kenapa ruhmu berada di sumur Burhud ini, tempat berkumpulnya orang-orang yang mati su'ul khatimah? Lalu dia menjawab, sambil menangis ruh itu menjawab, betul aku adalah seorang ulama, ahli ibadah dan sangat amanah. Tetapi aku punya satu maksiat yang aku belum sempat bertobat, keburu ajal menjemput. Apa maksiat yang kau lakukan? Inna li ukhtun faqira hajjartuha. Sesungguhnya dulu aku punya seorang anak perempuan. Ada yang riwayat lain menyebut saudara perempuan. Dia sering minta tolong kepadaku. Dia selalu ingin minta bantuan kepadaku, pinjam uang denganku. Aku menjadi kesal, aku menjadi benci karena sering menolong. Lalu aku putuskan hubungan silaturahmi dengannya. Gara-gara itulah aku berada di tempat ini. Sesuai dengan sabda Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, meskipun ibadahnya banyak. Di dalam Al-Quran sangat tegas Allah menyampaikan di surat keempat ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudaraku yang disayang oleh Allah, sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Sudah sangat masyhur kita ketahui bahwa pembagian hewan daging kurban itu dibagi 3 bagian. Sepertiganya untuk orang yang berkurban, sepertiganya lagi untuk fakir dan miskin, sepertiganya lagi untuk sebagai hadiah. Kalau sepertiga untuk orang yang berkurban itu sangat logis dan masuk akal, karena dia yang punya hewan kurban. Kalau sepertiga untuk fakir miskin juga masuk akal, karena memang sangat membutuhkan. Tetapi sepertiga sebagai hadiah, boleh jadi yang menerimanya orang kaya, orang yang lebih mampu, atau mungkin bukan Islam. Ini mengisyaratkan hadiah itu diberikan untuk menyambung tali silaturahmi, supaya hubungan antar sesama kita menjadi terjalin sangat baik.
Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pun pernah memberi kabar, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda' bisalam. Rasulullah memberitahu tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai memberi salam. Mungkin di antara kita selama bergaul, selama berinteraksi, mungkin terjadi gesekan atau hubungan yang kurang harmonis. Islam hanya mentolerir tidak lebih dari 3 hari. Bila lebih dari 3 hari, keadaan hubungnya masih terus dalam keadaan buruk, dia tetap tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Seandainya dia meninggal dunia, maka matinya sama seperti Majusi, Yahudi atau Nasrani. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, tidak peduli seberapa banyak ibadah kita, tidak peduli berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan, bila kita mati dalam keadaan memutus tali silaturahim, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, matinya digolongkan su'ul khatimah walaupun di depan Ka'bah. Saudaraku yang beriman yang disayang Allah, begitu banyak dalil dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Surat ke-8 Al-Anfal ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu betul-betul orang yang beriman. Allah mempertegas, memberi isyarat di dalam ayat ini, kalau betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka perbaikilah hubungan di antara sesamamu.